Sekolah SMA Negeri 10 Oku, mata pelajaran Fisika, kelas 11, semester 2, materi pokok, efek Doppler. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di LH Fisika with Miss Vindia. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler itu adalah materi fisika di kelas 11 pada bagian gelombang bunyi. Oke everyone, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar apa itu efek Doppler? Bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana penerapan rumusnya? Marilah kita sama-sama belajar. Mari kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar pada materi efek Doppler yaitu pengetahuan di 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi, dan keterampilannya di 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan isi diffraksi. Pembelajaran materi ini yang pertama, memahami dan mampu menjelaskan pengertian efek Doppler. Yang kedua, menerapkan konsep efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menentukan dan mengukur frekuensi bunyi penghubung dengan benar sesuai kebutuhan, di mana Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vv bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan Vv bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Hasilnya seperti gambar berikut ini. Ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan prinsip kerja efek Doppler, yaitu bila jarak antara sumber dan pendengar semakin dekat, maka frekuensi yang diterima pendengar akan meningkat. Efek Doppler dikemukakan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Seperti yang terlihat pada gambar, ketika sebuah ambulan yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang berada di bahu jalan, maka bunyi akan terdengar semakin tinggi. Akan tetapi ketika ambulan tersebut bergerak menjauhi, maka bunyi sirene tersebut terdengar semakin mengecil. Selanjutnya, berikut ini beberapa contoh kegunaan efek Doppler dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah ahli meteorologi yang menggunakan efek Doppler untuk melacak badai. Kedua adalah dokter menggunakan efek Doppler untuk mendiagnosis masalah jantung. Yang ketiga, yaitu polisi lalu lintas menggunakan senjata radar efek Doppler untuk memeriksa kecepatan kendaraan yang melaju. Keempat adalah astronom menggunakan efek Doppler untuk melihat perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik untuk mencari informasi tentang karakteristik bintang dan galaksi. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini.
Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang efek Doppler. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.